Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita memasuki tanggal 5 Rajab tahun 1445 Hijriah. Dan kalau kita mempelajari kembali bahwasanya ini adalah salah satu dari bulan haram. Salah satu dari bulan haram yang mana 3 bulan berturut-turut, yakni di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram, dan yang satu terpisah yaitu di bulan Rajab. Dan kita sekarang alhamdulillah berada di bulan Rajab. Adapun keutamaannya bahwasanya bulan haram adalah bulan yang suci, yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun ibadahnya. Dan ulama terdahulu sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab dalam kitabnya Syahrul Muhazzab, bahwasanya dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan haram. Namun Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala menjelaskan bahwasanya tidak dibenarkan penuh tidak dibenarkan, akan tetapi memperbanyak puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, karena dekat dari beberapa bulan, 2 bulan berikutnya lebih kurang insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan melatih di bulan Rajab ini maka kita bisa menuai ibadah-ibadah yang banyak di bulan Ramadan. Adapun tahanlah diri kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan haram, karena pahala dilipat gandakan, begitu juga dengan dosa juga dilipat gandakan di bulan haram ini. Adapun orang-orang Arab jahiliyah dahulu di bulan haram mereka tidak melakukan peperangan, karena mereka menganggap bahwasanya di bulan suci ini mereka memperbanyak ibadah, terutama di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Itu tidak terjadi peperangan, karena di bulan Zulhijjah biasanya mereka menuju Mekah untuk melaksanakan haji di Baitullah. Kemudian di bulan Muharramnya mereka kembali ke daerah mereka masing-masing. Jadi itu sedikit bahwasanya memperingatkan kepada kita semuanya bahwasanya kita telah berada di bulan Rajab, salah satu bulan haram di agama kita. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita, dan alhamdulillah ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pelajaran kita di tempat yang mulia ini, dan kita tetap memuji Allah dan berdoa, Allahumma shayyiban nafi'ah, semoga Allah menjadikan hujan yang turun di kesempatan atau malam yang berbahagia ini menjadi hujan yang bermanfaat, hujan yang bermanfaat. Taib, kita memasuki bab yang ke-24. Tafadhal. Taib, maksud dari bab ini adalah hukum sihir, hukum perdukunan, karena
dukun adalah melakukan sihir tersebut. Sihir secara bahasa ibaratun amma khafiyun wa lutfun sababah, yaitu ungkapan tentang sesuatu yang tersembunyi dan tidak diketahui penyebabnya. Ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya di antara susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut dengan sihir. Sebagaimana ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abu Daud, dan Tirmizi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian disebut dengan sahar. Jadi sihir itu disebut dengan sahar, yaitu waktu sahur, sama dengan waktu sahur, katanya sama, karena terjadi pada gelap akhir malam. Di waktu sahur itu mereka, orang-orang yang melakukan sihir itu, mereka melakukannya di malam hari. Abu Muhammad Al-Maqdisi rahimallahu ta'ala berkata dalam kitab Al-Kafi, sihir adalah jimat-jimat. Sihir adalah jimat-jimat, jampi-jampi dan buhul-buhul yang dapat mempengaruhi pada hati dan badan. Pengaruhnya pada hati dan badan. Maka sihir itu dapat menyakiti. Sihir dapat menyakiti, membunuh dan memisahkan antara suami dan istri. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya mereka yang mempelajari sihir tersebut, wa yata'allamuna minhuma ma yafraquna bihi bainal mar'i wa zawji. Itu mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Maksudnya dia mempelajari sihir dengan malaikat tersebut. Nanti insyaallah akan kita bacakan ayatnya seutuhnya. Ini cuma penggalan. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Begitu juga di dalam surah yang lain, dan ini kita mengetahuinya, menghafalnya, dalam surah Al-Falaq, wa min syarrin naffasati fil uqad, yaitu dari, dan aku berlindung dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Jadi maksudnya wanita-wanita tukang sihir yang mengikat sihir-sihirnya dan meniup pada buhul-buhulnya. Jadi sihir itu mempunyai hakikat. Seandainya sihir itu tidak mempunyai hakikat, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita untuk berlindung dari sihir tersebut. Ada sebuah riwayat, wa Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suhira hatta annahu la yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa ma yaf'alu. Jadi Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah mengisahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir, sehingga sihir itu membuatnya seakan-akan melakukan sesuatu. Jadi padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan, tetapi dengan efek sihir tersebut seolah-olah Nabi melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya Nabi tidak melakukannya. Dan itu salah satu efek dari sihir yang ketika itu Nabi terkena sihir. Wa annahu qala lahuma zata yaum. Kemudian beliau berkata kepada Aisyah pada suatu hari, wa annahu qala lahuma zatal yaum atani malakan. Aku kedatangan dua malaikat. Fajalasa ahaduhuma 'inda ra'si wal akharu 'inda rijli. Salah satunya duduk di dekat kepalaku,
kata Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan satunya lagi duduk di dekat kakiku. Faqal, lalu mereka berdua berkata, ma waja'ur rajul, sakit apa orang ini? Jadi malaikat itu berkata, yang tadi duduk di bagian kepala Nabi dan satu lagi di bagian kaki Nabi SAW. Qal madbun, dijawab, yaitu tersihir. Matbun, tersihir. Qal waman tabbah, lalu berkata lagi, bertanya lagi, siapa yang menyihirnya? Qal Labid ibnul A'sam. Ini yang menyihir Nabi SAW adalah Labid bin al-A'sam. Fi mushtin wa misyatatin wa fi juffi tal'atin zakarin fi bi'ri Zarwan. Jadi Labid tadi dia menyihir dengan rambut dan sisir dibungkus dengan pelepah kurma, lalu dimasukkan ke Bi'ri Zarwan, dalam sumur Zarwan, nama sumurnya. Di Nabi SAW disihir dengan rambut, lalu dibungkus dengan pelepah kurma, dimasukkan ke dalam sumur Zarwan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi itu sedikit muqaddimah pada bab ini, karena dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif pada bab ini cukup banyak, akan tetapi kita berusaha untuk mengambil poin-poin intinya. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 102, surah An-Nisa ayat 51, kemudian asar dari Umar, riwayat dari Ibnu Abi Hatim, kemudian asar dari Jabir bin Abdullah, riwayat dari Abi Hatim juga. Yang kelima hadis dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang keenam hadis dari Jundub yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Yang ketujuh dari Bajalah, kemudian ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian diriwayat dari Hafsah Ummul Mukminin, ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Dan kemudian yang terakhir perkataan dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini 9 dalil yang dibawakan oleh muallif pada bab yang ke-24 mengenai hukum sihir. Maka mari bersama-sama kita dengarkan penjelasan dan silahkan dibacakan. Tafadhal. Sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Al-Baqarah ayat 1. Baik, ini adalah penggalan dari ayat yang cukup panjang. Maka agar kita mengetahuinya, kita juga mendengarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102 selengkapnya. Fadhal. Surah Al-Baqarah ayat 102 lengkap. Ini diambil oleh muallif potongannya, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Demi Allah, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Ini salah satu dalil ancaman. Ini penggalan dari dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Maka selengkapnya mari kita sama-sama dengarkan. Baik. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد
terjemahan. Apa-apa, ditunggu. Nanti nggak tahu apa maksudnya kan, wattaba ma tatlu syayatina ala mulki Sulaiman. Jadi itu ayat yang lengkapnya dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Namun muallif pada bab ini hanya menampilkan atau membawakan penggalan walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Baik. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir, mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat, demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Baik, itu ayat lengkap yang alhamdulillah baru saja kita dengarkan bagaimana penjelasan tentang hakikat sihir tersebut. Kita kembali ke dalil yang dibawakan oleh muallif, walaqad alimu alaman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Demi Allah, walaqad, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir, tiada baginya keuntungan di akhirat. Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa tiada baginya bagian. Adapun Qatadah mengatakan ahli kitab sungguh telah mengetahui tentang apa yang telah disampaikan kepada mereka, bahwa tukang sihir tidak mendapatkan bagian di akhirat. Adapun Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala, ia adalah orang yang tidak mempunyai agama. Ini ancaman. Bagaimana para ulama mufassir, Ibnu Abbas, tadi sama-sama kita mendengarnya, Qatadah, kemudian Al-Hasan Al-Basri menjelaskan. Maka ayat tersebut menunjukkan haramnya sihir. Ayat yang baru saja kita dengarkan bersama-sama dan dibawakan oleh muallif penggalannya, maka ini adalah jelas bahwa haram hukumnya sihir tersebut dalam agama kita, dan diharamkan juga di seluruh agama rasul-rasul sebelumnya alaihimussalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Thaha ayat 69, wala yuflihu sahiru haitsu ata, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Dalam surat Thaha ayat 69. Kemudian ada sebuah hadis dari Safwan bin Salim, Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama syai'an minas sihri qalilan kana aw katsira kana akhiru ahdihi minallah. Barang siapa mempelajari sesuatu dari sihir, baik sedikit maupun banyak, maka akhir urusannya adalah dari Allah. Adapun hadis ini mursal. Hadis ini mursal. Lalu bagaimana hukumnya sihir tersebut? Tukang sihir hukumnya bagaimana? Yang tukang sihir itu bagaimana? Adapun sihir tersebut haram jelas. Lalu bagaimana hukum tukang sihir tersebut? Berbeda para ulama. Sekelompok ulama mengatakan tukang sihir itu kafir. Ini yang menjelaskan, yang mengatakan adalah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semuanya. Ini pendapat mereka. Pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad mengatakan orang pelaku
maksudnya yang melakukan praktek sihir itu bukan syirik ya, tapi sihir hukumnya kafir di dalam agama kita. Adapun Imam Ahmad berpendapat di sebagian pendapatnya, kecuali kalau sihirnya dengan obat-obatan, asap dan menyiramkan sesuatu yang tidak membahayakan, maka para pelakunya tidak dihukumi kafir. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, jika ada orang belajar sihir, maka katakan kepadanya apa yang dipelajari, sihir macam apa, harus jelas. Jadi Imam Syafi'i di dalam mazhabnya pendapatnya bahwasanya ditanyakan apa yang dipelajari. Kalau seandainya yang dipelajarinya bahwasanya itu sesuai di mana di dalam Al-Quran ini yang dipelajari oleh malakaini bibabil Harut wa Marut, seperti itu yang dipelajarinya, maka hukumnya kafir, dikafirkan. Adapun selain itu, misalnya dia hanya meyakini tentang hal-hal istilahnya tidak terlalu berbahaya, ada tingkatannya juga, Imam Syafi'i menjelaskan, maka itu tidak dihukumi kafir. Adapun yang seperti ini kafir yang menyebabkan ada efeknya bagi anggota tubuh seseorang, seperti dia teraniaya. Karena kita melihat ada orang teraniaya, pergi ke dokter, dianalisa, didiagnosa, ronsen segala macamnya, tidak ketemu penyakitnya. Itu ada, karena ini adalah nyata. Kemudian begitu juga dengan sihir yang memisahkan antara suami dan istri, dan itu ada. Dan ini maka dihukumi yang melakukan itu oleh Imam Syafi'i kafir, dan ulama yang sebelumnya Imam mazhab yang lainnya. Akan tetapi Imam Syafi'i memperinci, dan ini Imam Ahmad pendapatnya yang lain juga mengatakan seandainya itu hanya obat-obatan dan segala macamnya, maka itu tidak kafir. Wallahu taala a'lam. Jadi di sini kalau kita kembali lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka dari mana hukumnya kafir? Dari ayat ini, pada bagian ayat yang panjang dibacakan oleh imam kita tadi, bahwasanya pada penggalan innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Dan masih di ayat yang sama pada penggalan, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna sihr. Padahal Sulaiman itu tidak kafir. Yang kafir siapa? Yaitu yang kafir adalah setan-setan yang kafir yang mengerjakan sihir tersebut. Jadi ini kita telah mengetahui bahwasanya, dan diperkuat lagi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya yang ayat tadi yang baru saja kita dengarkan, innama nahnu fitnatun fala takfur, kata Ibnu Abbas, karena keduanya yaitu Harut dan Marut mengenal kebaikan, kejahatan, kekafiran dan keimanan, maka keduanya mengetahui bahwa sihir adalah bagian dari kekafiran. Itu dijelaskan tentang kedudukan kafir tadi. Maka jelaslah bagi kita hukum di dalam agama kita bahwa itu dihukumi oleh ulama kita dari nas dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tadi, maka jelaslah itu bisa membatalkan keimanan seseorang, wal iyazubillah, bahayanya. Dan ini banyak dilakukan oleh sebagian orang, bagaimana dia melakukan meminta kepada orang untuk menganiaya orang, atau meminta jampi-jampi agar mendapatkan cinta seorang perempuan, maka ini tidak dibolehkan di dalam agama kita. Taib, kita lanjut ke ayat berikutnya. Dan ayat ini alhamdulillah telah kita pelajari pada bab sebelumnya. Mereka percaya yu'minu bil jibti wat taghut. Mereka percaya kepada jibt dan taghut. Jadi telah kita bahas di bab sebelumnya. Taib. Qala Umar, perkataan Umar. Jabir berkata, Umar dulu nak. Terbalik. setelah itu Jabir berkata,
Nada Umar itu. Qala Umaru al-jibtu sihru wa taghutu syaitan. Nada situ. Jib adalah sihir dan taghut adalah syaitan. Atau di bawah Jabir ada enggak? Oh, yang menurut Umar. Baik. Menurut Umar radhiyallahu anhu, jib ialah sihir, sedangkan taghut ialah setan. Jadi Umar mengatakan radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab mengatakan al-jibtu sihru wa taghutu syaitan. Jib adalah sihir dan taghut adalah syaitan. Jadi asar perkataan Umar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan selainnya. Taib, ini telah kita bahas pada bab kita sebelumnya di bab yang ke-23. Kita lanjut. Jabir berkata, taghut ialah para tukang ramal yang didatangi setan. Pada setiap kabilah ada seorang tukang ramal. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Qalu, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Qala, "Ash-shirk billah was-sihr wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa aklun riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawm az-zahf wa qatl muhsanatil ghafilat al-mu'minat." Jauhilah 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Para sahabat bertanya, apakah ketujuh perkara itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama, memakan riba, memakan harta anak yatim, membela desersi dalam peperangan, dan melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, langsung sekali dua, Masya Allah. Tadi Jabir dengan Abu Hurairah itu terpisah, tapi tidak apa-apa, alhamdulillah. Wa qala Jabirun at-tawaghitu kuhan. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa taghut adalah dukun-dukun. Kana yanzilu alaihimus syaitanu fi kulli hayy wahid. Jadi yang setan-setan turun kepada mereka karena yanzilu alaihimus syaitan, dan setiap kabilah ada satu. Jadi asar ini sama dengan yang di atas, yang perkataan Umar, sama-sama diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ada yang panjang riwayat yang lainnya seperti dari Wahab bin Nabiyah, dia mengatakan aku telah bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Jadi dia bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang taghut-taghut yang mereka meminta keputusan kepadanya, maka ia berkata seperti sesungguhnya di Juhainah ada satu, di Aslam ada satu, di Hilal ada satu, dan di setiap kabilah ada satu. Mereka adalah para dukun yang setan-setan turun kepada mereka. Taib. Jabir kita telah membahasnya siapa dia. Dia adalah Jabir bin Abdillah, anak dari Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari, dari sahabat Ansar. Jadi dia wafat tahun 74 Hijriah. At-tawaghit kuhan. Taghut adalah dukun-dukun. Maksudnya bahwa dukun-dukun termasuk taghut. Demikianlah salah satu dari arti dari taghut. Kana yanzilu alaihimus syaitan. Syaitan-syaitan turun kepada mereka. Yang dimaksud adalah jenisnya, bukan syaitan yang berupa iblis. Jadi yang dimaksud ini yaitu sifatnya. Karena ada syaitan itu dalam bentuk jin dan manusia. Ada dalam bentuk jin dan manusia. Kemudian fi kulli hayy wahid, di setiap kabilah ada satu. Kata-kata al-hayyu adalah mufrad dari kata al-ahya. Artinya adalah kabilah-kabilah. Karena pada zaman itu ada setiap kabilah itu yang tempat bertanya tentang perihal yang gaib. Dan inilah mereka yang dikatakan bahwa setiap kabilah itu ada. Itu di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, dan setelah alhamdulillah setelah
adanya cahaya Islam, maka tidak ada lagi, diberantaslah semua praktek-praktek tersebut. Walaupun meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir juga, akan tetapi alhamdulillah itu tidak diyakini oleh orang lagi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjauhinya, bahwa mereka mengetahui bahwa itu adalah hukumnya kafir di dalam agama Islam. Baik. Kemudian tadi dibawakan hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suku Daus, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Jadi di sini Nabi SAW memperingatkan kita, ijtanibus sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Qalu, lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma hun, wahai Rasulullah, apa yang 7 perkara yang akan membinasakan tersebut? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal asyirku billah, yang pertama itu yang membinasakan adalah syirik kepada Allah. Kemudian wasihru, kemudian sihir. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Kemudian setelah sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan dalam agama. Wa aklur riba, kemudian memakan riba. Wa aklul malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalla yauma zahf, kemudian membelot dalam peperangan. Kemudian wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat, kemudian melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita yang suci, yang terjaga dari perbuatan dosa, sedangkan ia tidak tahu menahu tentangnya dari beriman kepada Allah. Maksudnya dia dituduh melakukan perbuatan perzinaan wanita-wanita mukminah, maka itu yang menuduh, yang memfitnah tersebut, itu termasuk perihal yang membinasakan. Jadi hadis ini mu'alif tidak di dalam matan tersebut tidak menuliskan, tidak mencantumkan riwayat siapa, akan tetapi ini adalah riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perhatikanlah, Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW memulai dengan ijtanibu, jauhilah, maksudnya hindarilah. Ini lebih mengena daripada tinggalkanlah. Jadi ini kalau dalam bahasanya jauhilah, tinggalkanlah, ini lebih mendalam, jauhilah. Karena ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am. Dan ini telah kita pelajari di bab-bab awal dahulu dalam surah Al-An'am ayat 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ini yang dimaksudkan dari ayat ini, ijtanibu, bahwasanya ditekankan dalam surah Al-An'am ayat 151, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Ini telah kita bahas pada awal-awal dahulu ayat ini, tentang ayat ini. Namun di hadis ini dijelaskan bahwasanya ini lebih mengena bahasa ijtanibu, sebagaimana Nabi SAW, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jadi jauhilah dan janganlah kamu mendekati, seperti wala taqrabuz zina, jangan dekati zina di ayat dalam surah Al-Isra. Itu sudah jelas, jangan melakukan, tetapi jangankan untuk melakukan, mendekatinya saja itu dilarang di dalam agama kita.
Kemudian al-mubiqat yang membawa kepada kehancuran, kebinasaan. Ini sebenarnya hadis ini banyak riwayat-riwayat yang lain yang semakna, seperti Imam Bukhari juga membawakan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, At-Tabari juga dalam tafsir, serta Abdul Razzaq secara marfu' dan mauquf, bahwasanya ada yang mengatakan di riwayat yang lain itu ada yang 9. Yang 7 tadi kita sama-sama dengarkan, bahwasanya syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh agama, kemudian memakan riba, kemudian memakan harta anak yatim, kemudian lari dari peperangan, kemudian apa lagi? Menuduh perempuan-perempuan yang suci mereka melakukan perbuatan senonoh. Itu tidak boleh. Adapun di riwayat yang lain ada tambahannya, yaitu melanggar kehormatan tanah haram. Tanah haram maksudnya Mekah, Madinah. Itu tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar, ada aturan-aturannya. Seperti tidak boleh memburu hewan-hewan di situ, atau mematahkan ranting, atau segala macamnya yang tidak boleh di tanah haram di Mekah dan Madinah. Kemudian ditambah lagi yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Itu di dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu ada tambahan, ada 9. Begitu juga ada juga yang lainnya, seperti di riwayat yang lain dari Ali bin Abi Thalib, ada mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Ada tambahan riwayat yang lain. Kemudian lari dari kesatuan umat, lari dari persatuan umat kaum muslimin dan mengingkari perjanjian. Sebenarnya ini banyak dosa-dosa ini, cuman di sini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya inilah yang paling parah. Pertama syirik kepada Allah, sihir, ini yang paling parah. Sebenarnya banyak, dan para ulama menjelaskan bahwasanya banyak, seperti Imam Az-Zahabi dengan kitabnya Al-Kabair itu banyak mencantumkan dosa-dosa besar. Kemudian penulis juga sama Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Masail Jahiliyah itu banyak. Bahkan ada ulama yang menyusun yang termasuk dosa-dosa yang membinasakan lebih dari 400 dosa. Bayangkan. Jadi ini tidak serta-merta hanya 7, akan tetapi masih banyak yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Ini tujuannya agar kita menjauhi ini, karena ini yang diantara terbesarnya, karena di situ ada syirik kepada Allah, kemudian sihir, wa qatlun nafsil lati haramallah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, illa bil haq, kecuali sesuai dengan kebenaran agama, seperti orang yang telah menikah berzina atau orang yang membunuh jiwa, maka dia dikisos, itu dibolehkan, dan itu dilakukan oleh hakim, bukan sembarangan, bukan main hakim sendiri, tetapi hakim yang memutuskan. Kemudian wa aklur riba, memakan riba itu sudah jelas dalam surah Al-Baqarah yang dimulai dari 275 dalam surah Al-Baqarah sampai itu tentang riba, itu tentang riba 275 dimulai dari allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumu illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Nah, itu sampai ayat 280, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu ayat dari 275 sampai 280 itu berkenaan dengan riba. Sampai di situ dijelaskan yang kemarinnya, wa halallahu bai'a wa harrama riba, yang agak salah bacaan. Ada di ayat ini. Jadi nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu dilihat tentang riba itu ada di ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Ibnu Daqiqil Al-Id berkata, dalam pengalaman hal ini berdampaknya sul khatimah. Jadi dalam praktek riba, orang melakukan riba berdampak sul khatimah, wal iyazubillah. Wa qulu malil yatim,
dan memakan harta anak yatim. Nanti bisa dilihat dalam surah Al-Isra ayat 10 bahwasanya orang yang memakan harta anak yatim itu secara zalim, mereka menelan api sepenuh perutnya, dijelaskan, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala dalam surah An-Nisa ayat 10. Wa tawalla yaumal zahf, dan membelot atau lari dari peperangan, mundur. Dia lari dari peperangan, ada musuh dia lari, kecuali ada siasat berbelok untuk menyerang kembali, tidak apa-apa. Wa qazbul muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu menuduh, melontarkan tuduhan zina kepada orang yang baik-baik. Baik itu tuduhan yang lain-lainnya banyak, yang menyimpang, LGBT, liwat atau macam-macam sekarang penyakit-penyakit yang terdapat dalam masalah ini. Jadi di sini orang mukminat yang dituduh, maka itu tidak dibolehkan di dalam agama kita. Taib, kita azan dulu, ada beberapa dalil yang tertinggal, insyaallah mungkin kita sambung sedikit lagi insyaallah. Fadhil. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tadi kita alhamdulillah telah menjelaskan secara ringkas 7 dosa, 7 perbuatan, 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang membinasakan dari Abu Hurairah, dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hendaklah kita menjauhkan, karena itu adalah sesuatu yang akan membinasakan kehancuran di akhirat kelak. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut. Itu di antaranya yang telah kita bahas tadi, alhamdulillah. Pertama syirik, yang kedua sihir, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan, kemudian memakan riba, memakan harta anak yatim, kemudian lari dari peperangan, dan membunuh wanita, menuduh ke perempuan mukminat, wanita mukminat berzina. Ini tidak boleh di dalam agama kita, yang akan menyebabkan kehancuran, kebinasaan bagi orang yang melakukannya di akhirat kelak. Taib, kita lanjutkan ke dalil berikutnya. Taib. Diriwayatkan hadis marfu' dari Jundab, haddus sahih darbatun bis-sayfi
Hukuman bagi tukang sihir ialah dipenggal lehernya dengan pedang. Baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan katanya yang benar hadis ini adalah mauquf. Baik, ini tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah kaum muslimin. Misalnya negara kita atau suatu negeri, suatu kedaulatan menegakkan hukum Islam, apa yang dilakukan bagi pelaku yang melakukan sihir tersebut? Apa yang dilakukan? Ini yang dijelaskan oleh Wa'an Jundabin marfu'an, dari Jundab secara marfu', haddus sahiri darbuhu bis saif. Jadi hukuman bagi tukang sihir ialah dipenggal lehernya dengan pedang. Itu hukumannya. Hukuman mati. Rahu Tirmizi wa qala sahihu annahu marfu', mauquf. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang mengatakan yang benar hadis ini adalah mauquf, bukan marfu' katanya. Namun dari sini kita mengetahui, karena awal tadi di muqaddimah kita menjelaskan adanya efek dari sihir tersebut. Apa? Rasa sakit. Kemudian bisa membunuh jiwa orang. Kemudian memisahkan suami dengan istrinya. Itu efek dari sihir yang dilakukan oleh setan-setannya dari jenis manusia dan jin. Mereka bersengkokol. Akhirnya itulah yang terjadi. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Itulah, perbanyaklah zikir petang, zikir pagi, zikir petang, kemudian zikir sebelum tidur. Zikir sebelum tidur. Itu mu'azzatain, itu luar biasa. Kita berlindung kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, itu sudah merupakan. Dan di sore hari kita juga mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah wa min syarri ma khalaq. Jadi berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Pernah ada sesuatu kisah, cerita ini sahih, pernah terjadi. Dia pun heran. Ini penuturan pernah kita baca di sebuah artikel, dan mudah-mudahan ini sahih. Ada seseorang ingin menyihir, menyantet atau apalah namanya dalam dunia klinik perdukunan ini. Dia ingin melakukan sesuatu keburukan kepada seseorang. Lalu setiap apa yang diusahakannya tidak pernah mencelakakan orang tersebut. Tidak kebal lah istilahnya, tidak bisa disakiti, itu apa? Tidak tembus atau tidak apa? Pokoknya tidak ada efeknya sihir yang dilakukan itu. Akhirnya heran dia, kenapa? Padahal yang lain-lain bisa lewat sama saya, istilahnya bisa meninggal sama saya dengan sihir ini. Lalu diinterogasi, bertanya-tanya pura-pura, amalan apa? Akhirnya disebutkan bahwasanya dia merutinkan zikir pagi, zikir petang, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa sebelum tidur. Maka kejahatan-kejahatan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala itu tidak membahayakannya. Seandainya dia pun wafat setelah itu, maka dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang membaca ayat kursi, salah satu keutamaannya tidak ada jaraknya dengan surga Allah kecuali kematian. Orang yang membaca ayat kursi, merutinkannya, maka tidak ada baginya jarak dengan surga Allah Subhanahu wa taala kecuali kematian. Seandainya dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejahatan itu, maka Allah akan menjaminnya, dan itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu orang yang mendapat jaminan yang lainnya, di hadis yang lain, orang yang melakukan salat berjamaah subuh itu mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menjamin orang yang melakukan salat berjamaah subuh, terutama bagi laki-laki. Adapun ibu-ibu itu ada keringanan, mungkin bisa di rumah, itu lebih afdal itu menurut pendapat yang sahih. Itu menurut pendapat yang sahih, wallahu taala a'lam. Jadi di sini itu hukumannya, hukuman bagi orang yang melakukan praktek tersebut, yaitu dipenggal lehernya dengan pedang karena dia telah berusaha menyakiti orang lain, membunuh orang lain, atau memisahkan antara suami dan istri. Baik. Ada lagi? Haddus sahiru darbuhu bisayf, sudah ya. Apa lagi? Jadi kita kembali lagi, kita ingatkan lagi bagaimana hukumnya tadi. Jelas ulama-ulama
ulama-ulama kita, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, salah satu pendapatnya bahwa mereka adalah kafir. Mereka adalah kafir. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah taala ditanya dulu, sihir apa yang dipelajarinya? Seandainya sihir yang dipelajari sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 102 yang diajari di negeri Babil, Harut dan Marut, maka itu kafir. Adapun sihir yang lainnya, dan juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad, seandainya hanya obat-obatan yang segala macamnya, maka itu tidak dijatuhi kafir. Yang ini bahaya, seandainya tidak memahami hukum-hukum, maka mudah sekali memenggal leher orang. Seperti hadis yang kita sebutkan dari Jundab. Taib wa fi sahih. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Bajalah bin Abdah, ia berkata, kata Umar ibn al-Khattab, an yaqtulu kull sahir wa sahiratin, qal faqatalna thalatha sawajih. Umar bin Khattab Al-Khattab telah menetapkan perintah, yaitu bunuhlah tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Kata Bajalah selanjutnya, maka kami pun melaksanakan hukuman mati terhadap 3 tukang sihir perempuan. Jadi di sini mu'alif membawakan dari Imam Bukhari dari Bajalah bin Abdah bahwasanya Umar telah memerintahkan, Umar bin Khattab di zamannya ketika menjadi Amirul Mukminin, Khalifah Rasyidin yang kedua, maka memerintahkan untuk agar tukang sihir laki-laki perempuan maka mereka mendapatkan hukuman mati. Mereka mendapatkan hukuman mati sebagaimana kasus di dalam riwayat ini terhadap 3 tukang sihir perempuan. Jadi kalau kita lihat dalam surah Al-Falaq tadi, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, itu perempuan-perempuan yang menghembuskan buhul-buhul. Dikatakan sihir tadi, kita kembali lagi bahwa itu terjadi di malam hari, di waktu sahar, sihir, jadi sama makna. Jadi malam itu memang mereka beraksi. Malam orang-orang dukun dan lainnya tukang sihir, mereka beraksi di malam hari, bukan di siang hari. Kemudian itu telah sama-sama kita ketahui. Kemudian di Hafsah, riwayat Hafsah, dan diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Hafsah radhiyallahu anha telah memerintahkan agar seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya dihukum mati. Maka dilaksanakanlah hukuman tersebut terhadap budak perempuan itu. Demikian pula diriwayatkan dari Jundab. Jadi masih dari Jundab, wasah dan sah riwayat dari An Hafsah radhiyallahu anha, salah satu ibunda orang-orang beriman, Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Khattab, bahwasanya ada seorang perempuan budak yang telah menyihirnya, maka dihukumi dengan hukuman mati. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Baik, yang terakhir perkataan Imam Ahmad. Diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilakukan oleh 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi Imam Ahmad, kita mengetahui siapa Imam Ahmad, salah satu imam besar, imam dunia, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, dan fikihnya itu diterapkan di Arab Saudi sekarang. Jadi Arab Saudi dalam masalah mazhab fikih sekarang memakai fikih Hambali. Kalau kita di Asia Tenggara, Asy-Syafi'i, kalau sebagian Maroko itu Maliki, di sebagian yang lainnya, di negeri-negeri yang lain ada yang bermazhab Hanafi. Jadi Imam Ahmad mengatakan bahwasanya yang 3 tadi yang lakukan, yang sahabat yang menjalankan riwayat yang 3 orang itu maksudnya an-tsalatsa, maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
kemudian putrinya Hafsah binti Umar bin Khattab, dan Jundab tadi ya, Jundub. Nah, jadi itu yang telah melaksanakan hukuman mati terhadap orang-orang yang melakukan sihir. Taib, demikianlah yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita selesaikan, walaupun hanya ringkas penjelasannya, dalil-dalil yang kita bahas bersama-sama. Maka kita tutup dengan kandungan dari bab ini. Tafadhal. 1. Tafsir ayat dalam surat Al-Baqarah. 2. Tafsir ayat dalam surat An-Nisa. 3. Pengertian jin dan taghut serta perbedaan antara keduanya. 4. Taghut bisa jadi jenis jin dan bisa jadi dari jenis manusia. 5. Mengetahui 7 perkara yang membawa kepada kehancuran yang telah dilarang secara khusus. 6. Tukang sihir adalah kafir. 7. Tukang sihir dihukum mati tanpa diminta untuk bertaubat. 8. Jika praktik sihir telah ada di kalangan kaum muslimin pada masa khilafah Umar, bisa dibayangkan bagaimana pada masa sesudahnya. Baik, demikianlah kesimpulan kandungan dari bab yang ke-24 ini. Mudah-mudahan kita memahami, dan ini salah satu bentuk yang merusak tauhid seseorang, yaitu sihir. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang orang-orang yang berlebih-lebihan, tentang kuburan, tentang yang lain-lainnya sebelumnya, dan ini tentang sihir. Adapun yang bab selanjutnya, insyaallah kita akan mempelajari jenis-jenisnya insyaallah di pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita. Maka jelaslah, semakin jelas sudah 24 bab di dalam kitab tauhid kita pelajari, maka jelaslah bagi kita pintu-pintu kesyirikan. Mudah-mudahan dengan kita mempelajarinya, kita bisa menutup pintu-pintu tersebut dan menjauhinya, agar tauhid kita lurus, bersih, dan di akhirat kita menjadi hamba yang berbahagia, tidak ada membawa dosa syirik sedikit pun. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.